Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Prasetya dengan NIM 23002043 dengan mata kuliah Manajemen Humas. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan kita pada minggu ketiga, yaitu mengenai brand image atau citra sebuah lembaga dan perusahaan. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuki pada materi kita, yaitu brand image atau citra sebuah lembaga. Citra atau image merupakan persepsi masyarakat terhadap organisasi atau terhadap sebuah produk. Image yang baik tentu akan menguntungkan sebuah organisasi yang bersangkutan. Citra sendiri merupakan tujuan utama suatu perusahaan atau organisasi untuk menjaga, mengembangkan, dan mempertahankan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai. Citra sendiri tidak dapat diukur secara sistematis, tetapi dapat dirasakan dari hasil penilai. Bagi sebuah perusahaan atau instansi, citra positif sangat penting karena nantinya akan membentuk kepercayaan di mata publik untuk ikut serta bergabung atau menggunakan produk buatan dari perusahaan atau lembaga tersebut. Apabila sebuah citra perusahaan sudah negatif, itu sangat mempengaruhi menurunnya penjualan produk dan jasa, dan tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Citra yang saat ini kita bicarakan adalah citra yang kaitannya dengan sebuah lembaga. Manifestasinya akan sama ketika Anda bisa melihat citra dalam konteks personal yang Anda bawakan ke diri Anda atau yang kita bawakan ke diri kita. Maka layak sebenarnya itulah yang berlaku pada sebuah lembaga. Citra itu menjadi sebuah kepribadian atau personality yang ditunjukkan kepada masyarakat sekitar atau yang ditunjukkan kepada publiknya kalau lembaga atau organisasi. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa citra artinya adalah sebuah penilaian, gambaran, dan sebuah anggapan atau pendapat dan pandangan yang sudah menjadi dari masyarakat. Dicontohkan pada diri sendiri, kita sebagai seorang mahasiswa. Kita sudah rajin kuliah, kita sudah mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu, dan kita juga tidak datang terlambat dan berusaha selalu hadir, tetapi nilai yang kita dapatkan jelek. Itu merupakan stimulus. Kita sudah perjuangkan, kadang-kadang belum tentu sebaik citra yang kita inginkan. Citra itu muncul akibat stimulus yang kita berikan. Jadi jangan salahkan orang lain ketika kita mendapatkan nilai, ketika orang menilai siapa dan bagaimana kita. Kita lanjutkan mengenali lebih jauh sebenarnya apa yang membentuk atau komponen-komponen apa saja yang terdiri untuk pembentukan citra sebuah perusahaan atau image sebuah perusahaan dan lembaga. Untuk komponen yang pertama, kita dapat melihat citra itu terbentuk dari sebuah realitas. Komponen yang pertama yaitunya sebuah realitas. Realitas artinya adalah sesuatu yang sebenarnya ada dan sangat tidak dibuat-buat. Jadi sesuatu yang dibuat-buat itu akan ada masanya. Jadi ketika kita tahu buruknya, justru itu akan menjadi citra yang menghempaskan Anda. Jadi kalau selama ini Anda dianggap sebagai orang yang jujur,
Tetapi itu hanyalah sebuah image, bukan realitas diri Anda sendiri yang sebenarnya Anda adalah orang yang jujur. Tetapi tunggu saja tanggal mainnya, kebenaran itu akan selalu terbongkar ketika Anda mulai berbohong dan orang mengetahui Anda itu sudah berbohong. Seumur hidup orang tidak akan pernah percaya. Komponen yang kedua yaitu ideal. Jadi ideal itu merupakan makhluk-makhluk yang diharapkan. Misalnya di perguruan tinggi, lulusan yang diharapkan oleh industri itu adalah lulusan yang tipikal, di mana harusnya sesuatu yang ideal yang ingin kita capai itu adalah yang maha menghasilkan lulusan-lulusan dengan kategori aksesori dengan harapan dari industri, sehingga ketika kita lulus mereka tidak ragu-ragu untuk merekrut kita untuk bergabung dengan perusahaan atau industrinya. Komponen yang ketiga yaitu adalah citra yang diharapkan, atau disebut juga dengan the guise image. Namanya juga yang diharapkan, berarti citra yang diharapkan itu ada di step yang lebih tinggi. Sementara citra kita sekarang ada di sini. Ada sesuatu yang kita ingin capai. Ini merupakan menjadi step bagaimana untuk kita sampai ke sana, ke tujuan yang akan kita capai. Komponen yang keempat adalah yaitu yang menjadi pembahasan utama. Sebenarnya kita menyebutnya yaitu corporate image. Corporate image ini adalah citra dari sebuah lembaga atau dari sebuah organisasi secara keseluruhan, bukan bagian per bagian, tetapi justru karena bagian sekecil apapun. Komponen yang kelima yaitu adalah citra majemuk. Dan yang terakhir adalah citra yang baik dan buruk, atau disebut juga dengan cut embed image. Jadi itu akan bisa Anda baca lebih jauh tentang dua hal itu, dan semoga itu Anda dapatkan dari sumber-sumber belajar lain yang bisa membuat Anda mengenali jenis-jenis lain dari sebuah citra lembaga perusahaan ataupun citra diri Anda sendiri. Pembentukan citra itu diyakini sebagai sebuah konsep yang akan membuat kita diterima oleh kalangan mana saja. Kalau kita di lembaga, berarti kita akan diterima oleh sebuah industri. Dan ketika kita di publik, kita akan diterima dalam lingkup internal dan eksternal, sehingga kita diakui sebagai lembaga. Dan juga tambahannya, sebagai seandainya kita nanti sudah lulus menjadi seorang mahasiswa, tentu kita akan mencari di mana kita akan ditempatkan selanjutnya. Tidak mungkin kita hanya berada pada posisi selalu untuk menjadi mahasiswa. Jadi kita dapat menciptakan citra diri kita sendiri itu dengan kita menunjukkan ke semua orang atau kepada lembaga-lembaga yang akan merekrut kita nanti, menunjukkan kelebihan kita agar kita bisa diterima. Seperti yang pertama itu kita harus bisa untuk public speaking, yang kedua kita harus bisa lancar berbahasa Inggris, dan yang ketiga yaitu kita harusnya bisa untuk mempromosikan diri kita sendiri kepada sebuah industri atau sebuah perusahaan agar mereka tertarik untuk merekrut kita menjadi bagian dari perusahaannya. Sebagai seorang mahasiswa, saya juga berpengalaman bahwasanya menjadi pintar itu saja tidak cukup, tetapi kita juga butuh untuk menjadi mahasiswa yang aktif, pandai dalam berbicara, dan pandai dalam berargumen. Kalau seandainya kita hanya pintar, kita bisa menghafal atau kita bisa mencari
tetapi kita tidak bisa untuk berbicara dengan khalayak ramai, atau kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang sekiranya itu akan membantu kita, itu menurut saya kurang cukup. Untuk apa kita memiliki nilai yang tinggi tetapi kita tidak berguna bagi sebuah perusahaan atau instansi? Tetapi jika kita pandai dalam berbicara, kita pandai untuk mempromosikan diri kita, bahwa kita menunjukkan kalau kita itu bisa, itu akan menjadi image tersendiri atau citra tersendiri, memiliki personality yang biasanya disebut juga dengan personal branding. Jadi orang-orang itu tidak ragu untuk mengikut sertakan kita di dalam perusahaannya. Baik, mungkin hanya sekian video presentasi saya mengenai brand image atau citra sebuah lembaga. Semoga ini membantu teman-teman dan siapapun yang menonton video saya untuk memahami bagaimana saja apa saja mengenai citra-citra dari sebuah lembaga atau sebuah perusahaan. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya Rizky Prasetya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.